Langon dikepui sapa e? Endang. Ngomong sapa? Bima, Terus Radit, Radit, terus Adrian, terus Harun. Sarul, terus Ini makam adik saya yang sebelah sana, udah 2 bulan belum diurus, ini baru saya balik ke Surabaya, saya urus ITG. Terus buat pelakunya semoga cepat diungkap, biar diproses hukum, biar diadili seberat-beratnya. Seorang remaja 15 tahun, Samuel Hasibuan, kehilangan nyawanya setelah diduga dikeroyok 5 penghuni lain di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra. Bagi keluarganya, kematian Samuel bukan sekadar soal kekerasan yang merenggut tubuhnya, tetapi juga tembok ketertutupan yang dibangun pengelola. Lebih dari 2 bulan setelah ia wafat, proses hukum masih berjalan tanpa kejelasan, seolah hilangnya nyawa seorang anak di institusi negara bukan perkara mendesak. Butet Milenia SB Hasibuan, kakak korban, masih ingat dengan jernih bagaimana semuanya bermula. Siang hari 20 September 2025, sekitar pukul 11.00, telepon dari petugas Marsudi Putra masuk begitu tiba-tiba tanpa pengantar apapun. Tanyain kenapa kok ke rumah sakit, emang adik saya sakit apa? Terus katanya petugasnya itu bilang nanti dijelaskan di rumah sakit. Di rumah sakit, Butet langsung diarahkan menuju ruang ICU. Samuel terbaring tak berdaya, napasnya pendek dan berat, tubuhnya hampir tak bergerak. Ketika ia mencoba bertanya, Samuel hanya menggeleng pelan. Petugas UPT Marsudi Putra berdiri di pinggir ruangan. Samuel tak berani bicara. Baru setelah mereka keluar, Samuel menggenggam tangan kakaknya. Itu di rumah sakit itu adik saya nyuruh buka bajunya. Itu tak lihat itu ternyata lebam semua. Terus dia juga nafasnya susah. Sampai pakai oksigen sama yang dimasukkan ke mulut sampai paru-paru itu. Terus tangannya juga infus sama dadanya itu banyak setrum-setrum gitu. Tapi waktu itu adik saya sempat nggak mau ngaku, nggak tahu mungkin gara-gara di depan itu ada petugasnya. Terus pas petugasnya udah hilang, dia baru bilang nyuruh buka bajunya. Rekaman suara yang disimpan keluarga menggambarkan kondisi Samuel pada titik-titik terakhir energinya. Dengan mulut yang masih ditutupi selang oksigen, ia berusaha menjawab pertanyaan kakaknya, Butet. Langon dikepui sapa e? Endang. Ngomong sapa? Bima, Terus Radit, terus Adrian, terus Harun, Sarul, terus Dani, wes, gue digepuk apamu? Tato, Dodo. Using ngepuin mek ijenan. Dani. Bisa ngepuki jenan Dani to. Iya. Terus mari digepuk iku lara awakmu langsung. Ini. Menene langsung lara. Digepuk Jumat wingi apa Jumat? Ya apa? Boleh mana ya? Ini ono petugasnya tapi meneng ae nda. Iya. Sapa iku petugasnya? Pak sapa ngomong? Wadae ono. Dalam rekaman itu, Samuel mengakui bahwa ia dikeroyok oleh 5 penghuni lain di dalam lingkungan UPT Marsudi Putra. Ia mengatakan pemukulan berlangsung sejak sekitar pukul 10 malam hingga mendekati subuh. Ia dipukuli karena dituduh mencuri uang. Menurut pengakuannya, kekerasan itu terjadi di dalam area lembaga, sementara ada petugas yang melihat namun tidak mencegah ataupun menghentikannya. Setelah rekaman pengakuan itu diambil, Butet bergegas mencari dokter yang menangani adiknya. Dokter kan, terus dijelasin sama dokternya. Samuel kena paru-parunya itu ada cairannya, terus ginjalnya itu sempat hampir kena gagal ginjal, terus gak bisa buang air besar. Itu katanya pencernaannya bermasalah. Nah terus akhirnya tak tanyain kok bisa kayak gitu dok, emang kenapa? Terus kata dokternya nggak tahu, coba sampean tanya sama Mas Samuel. Terus akhirnya nunggu dokter, katanya Samuel harus dioperasi. Jadi nunggu rumah sakit yang mau nerima Samuel dulu. Tapi sampai malam itu harus masuk ICU.
Tapi pas masuk ICU itu dokternya bilang nggak mau nerima kalau BPJS, soalnya dokternya tahu kalau Samuel masuknya kriminal, jadi harus bayar dulu. Nah itu nunggu sampai malam, sampai jam 12 dia baru masuk ICU, terus setengah jam masuk ICU itu udah meninggal, soalnya telat penanganan. Terus itu sampai pemakaman yang ngurus semua, dinsosnya semua. Usai Samuel mengembuskan napas terakhirnya, semuanya berjalan seperti dalam gelap yang sengaja dibiarkan pekat. Pihak Marsudi Putra mengurus seluruh proses pemakaman. Keluarga hanya diminta mengikuti. Tak ada penjelasan, tak ada uraian kronologi, tak ada ruang bagi Butet untuk menanyakan apapun. Seolah kematian seorang anak bisa diringkas menjadi prosedur singkat yang tak boleh diganggu. Sementara keterangan dari Rumah Sakit RSUD Bakti Dharma Husada yang diterima keluarga setelah Samuel dinyatakan meninggal bukanlah penjelasan, melainkan selembar kertas bisu. Dokumen dari RSUD hanya memuat data administratif, nama, usia, alamat, lalu klaim bahwa Samuel meninggal karena penyakit tidak menular, frasa resmi yang tidak mengatakan apapun, tidak ada penyebab kematian, tidak ada uraian medis, tidak ada keterkaitan dengan kondisi lebam-lebam di tubuhnya, seolah kematian bagi anak orang miskin dan terlantar itu adalah peristiwa biasa yang tidak memerlukan kejelasan. Padahal, sebelumnya dokter yang menangani Samuel justru menyampaikan bahwa adiknya mengalami pencairan di paru-paru dan ginjal, kondisi yang tidak muncul begitu saja, melainkan akibat trauma atau tekanan fisik yang berat. Namun begitu Samuel wafat, penjelasan itu hilang dari dokumen resmi, yang diserahkan hanyalah kertas dengan tanda tangan dan cap rumah sakit, kertas yang justru menimbulkan lebih banyak tanya daripada jawab. Semua pintu kebenaran dan keadilan terasa tertutup rapat untuk Butet, seperti pintu yang dikunci dari dalam. Kebenaran tak diberi ruang untuk muncul, apalagi keadilan. Yang diberikan kepada Butet hanyalah santunan kematian sebesar 5 juta rupiah, jumlah yang terasa lebih mirip upaya meredam suara daripada tanda belasungkawa. Ketika Butet mencoba melapor ke Polsek, berharap kasus ini bisa bergerak ke jalur hukum, ia justru dihadang oleh keluarga tantenya yang datang dari Jakarta. Dengan alasan bahwa semuanya sudah diurus kepolisian, ia diminta untuk tidak membuat laporan baru. Langkah Butet dihentikan bahkan sebelum ia sempat memulainya. Tekanan itu tak berhenti di sana. 2 orang oknum yang mengaku dari kepolisian mendatanginya, menawarkan sesuatu yang seharusnya tak pernah dikaitkan dengan kematian seorang anak. Uang 20 juta rupiah, janji membelikan sepeda motor, bahkan iming-iming pekerjaan. Semua itu hanya agar Butet diam, agar ia tidak meneruskan niatnya mencari keadilan. Waktu berjalan, minggu berganti bulan, sampai 2 bulan berlalu, tak ada kabar apapun. Tak ada penjelasan apakah para pelaku telah dihukum atau justru dibiarkan melangkah bebas. Yang tersisa bagi Butet hanyalah pertanyaan yang tak pernah dijawab. Bagaimana mungkin nyawa seorang anak hilang di hadapan negara, namun kebenaran dan keadilan justru lenyap begitu saja? Saya mohon buat pelaku sama yang terlibat dalam kasus kematian adik saya itu dihukum seberat-beratnya. Karena mengingat sampai sekarang masih belum ada informasi yang jelas tentang pelaku, tentang masalahnya belum jelas sampai ke saya, tiba-tiba hilang gitu aja. Di tengah kesepian itu, yang paling terasa bukan hanya kehilangan seorang adik, melainkan hilangnya rasa aman bahwa negara tidak mampu menjaga anak-anak yang dititipkan kepadanya. Samuel datang sebagai anak yang membutuhkan perlindungan. Ia pulang sebagai jenazah yang diselimuti tanda tanya. Setiap langkah yang Butet ambil untuk mencari kepastian, justru membawanya pada tembok yang semakin tinggi. Tidak ada laporan resmi yang terbuka, tidak ada proses hukum yang transparan, dan tidak ada pihak yang benar-benar berdiri untuk menjelaskan apa yang terjadi pada malam terakhir kehidupan Samuel. Kini, setelah waktu berjalan tanpa jawaban, yang tinggal hanyalah kesunyian yang memanggil publik Surabaya untuk tidak ikut diam. Sebab hari ini yang hilang adalah Samuel, besok barangkali anak orang lain, jika semuanya dibiarkan tetap gelap. Saat dikonfirmasi, Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Marsudi Putra Surabaya, Vivin Dwi Susanti, menyatakan tidak dapat memberikan keterangan terkait kematian Samuel. Ia menjelaskan bahwa kewenangan untuk memberikan penjelasan berada pada Kepala UPT.
Vivin menambahkan, seluruh dokumen pelaporan kejadian luar biasa, KLB, terkait kematian Samuel telah diserahkan kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sisi lain, Polsek Tandes, yang wilayah hukumnya menaungi lokasi UPT tersebut, justru menyebut tidak mengetahui adanya kasus kematian Samuel. Kanit Reskrim Polsek Tandes, Ibtu Jumeno Warsito, menegaskan bahwa hingga kini pihaknya tidak pernah menerima laporan resmi terkait peristiwa tersebut. Ia hanya mengaku pernah mendengar kabar tidak resmi mengenai kejadian itu. Dari Surabaya, Saiful Rahman Expose Update melaporkan.